Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi Microsoft Access-nya. Masih seputar tabel. Kalau kemarin kita sudah membuat satu tabel ya, contoh satu tabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat beberapa tabel. Kemudian dari tabel itu kita hubungkan ya, atau kita relasikan. Nah, sehingga materi pada hari ini adalah relasi antar tabel. Nah, sebagai contoh, perhatikan di sini. Saya mempunyai 5 buah tabel ya, 5 buah tabel. Sebagai contoh di sini saya membuat sebuah database misalnya tentang pasien di klinik lah ya. Pasien di klinik misalnya di sini. Nah, di rumah sakit atau di klinik itu pasti ada tabel pasien ya, ada tabel pasien. Oke, ini filenya ya, beberapa filenya nanti kita buat. Kemudian selain pasien pasti ada dokter ya, ada dokter. Nah, pasien ke klinik itu tujuannya adalah untuk periksa ya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk periksa maka dibutuhkan dokter. Nah, sehingga di sini kita buat tabel periksa yang menghubungkan antara tabel pasien dengan tabel dokter ya, tabel dokter. Oke. Setelah diperiksa, pasti pasien tersebut biasanya diberi obat. Oke ya, diberi obat. Sehingga kita perlu tabel obat. Tabel obat. Nah, tabel obat ini ya, tabel obat ini terpisah karena dia tidak ada hubungannya dengan dokter, dengan pasien maupun dengan periksa. Tetapi dia berhubungan dengan tabel pemberian obat. Oke, seperti itu alurnya ya. Jadi pasien datang ke klinik, diperiksa dokter, ya, diperiksa dokter, kemudian diberi obat. Nah, ini alur logikanya sebuah sistem informasi ya, sebuah sistem informasi di rumah sakit atau di poliklinik atau klinik berobat ya, klinik kesehatan ya. Oke, nah di sini ada beberapa KI ya, KI atau kata kunci ya, kata kunci, file kunci ya. Untuk pasien itu ada kata kuncinya adalah kode pasien ya, kode pasien. Setiap pasien pasti mempunyai kode ya, mungkin nomor rekam medis lah ya, ya kode pasien. Kemudian dokter juga mempunyai kode ya, mungkin dia dokter apa, dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter penyakit anak, dia punya kode yang membedakan antara kode dokter satu dengan dokter yang lain. Kemudian pemeriksaan. Nah, setiap pemeriksaan pasti mempunyai kode pemeriksaan ya, kode pemeriksaan. Berapa kali dia periksa, nah itu nanti untuk kode periksa itu nanti akan kita buat otomatis ya, ID-nya akan kita buat otomatis. Nah,
Di sini kenapa ada kode pasien, kemudian ada kode dokter, itu untuk menghubungkan tabel periksa ini dengan tabel pasien. Maka harus dibuat kode yang sama. Kemudian untuk dokter juga sama. Nah, ini ada kode dokter di sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk obat ya, pemberian obat. Nah, maka di sini kode periksa, nah, di sini juga ada kode periksa. Kemudian untuk menghubungkan obat dengan pemberian obat, nah, kita buat kode obat di sini. Kemudian kita buat kode obat di sini dengan file-file yang sama. Nah, file-file yang sama ini nanti kita hubungkan ya, kita hubungkan. Nah, oke, ini nanti kita buat tabel pasien dengan format seperti ini, ya, file name seperti ini, kemudian tabel dokter dengan format seperti ini, tabel periksa dengan format seperti ini, kemudian tabel obat dan tabel pemberian obat. Nah, tabel ini semuanya ada kata kuncinya ya, kata kuncinya, kecuali tabel pemberian obat. Di sini tidak ada kuncinya karena dia sebagai tabel akhirnya ya, tabel akhirnya dari suatu proses SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini kita mencoba merancang tabel berupa sistem informasi manajemen untuk kesehatan misalnya ya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita mulai buka Microsoft Access-nya ya. Kita buka Microsoft Access-nya. Sekarang kita mulai membuat beberapa tabel seperti pada contoh. Yang pertama yang akan kita buat adalah tabel pasien, kemudian tabel dokter, tabel periksa, tabel obat, dan tabel pemberian obat. Nah, kita buka program Microsoft Access-nya. Nah, ini sudah saya buka. Saya menggunakan Microsoft Access 2013 ya. Maka tampilan awalnya seperti ini ya. Bagi kalian yang menggunakan Microsoft Access 2007 atau 2010 mungkin agak sedikit beda ya, tapi intinya sama ya. Juga yang 2016 ke atas itu hampir sama dengan ini ya. Nah, setelah Microsoft Access itu kita jalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk versi 2013 ke atas. Nah, langkah yang pertama kita pilih blank desktop database. Kalau di Access 2007 atau 2010 biasanya tulisannya hanya blank database. Dan kita klik. Nah, file name ya, file name. Misalnya saya tulis latihan 2 aja ya, latihan 2 disimpan di dokumen. Biasanya tampilan ini kalau di Access 2007 dan 2010 ada di pojok sebelah kanan ya. Oke. Kalau sudah kita pilih create, nah, maka akan masuk ke tampilan membuat sebuah tabel. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel pasien ya.
Oke, kita masuk ke data view-nya, desain view-nya. Ini kita klik panah kecil, kemudian kita pilih desain view, ya, desain view. Nah, tabelnya nama, ya, nama tabelnya harus diisi dulu. Misalnya di sini saya ketik tabel pasien. Oke. Baru kemudian kita buat strukturnya. Yang pertama adalah kode pasien. Kita ketik kode pasien. Tipenya, ya, data tipenya short tag. Nah, untuk yang versi 2007 dan 2010 itu biasanya hanya tulisan teks saja, ya. Kalau di versi atasnya itu ada short tag dan long tag. Nah, short tag itu berarti tag yang nggak terlalu panjang ukurannya, ya. Nah, kemudian untuk file size-nya di sini, ya, file size-nya ini bisa kita ubah misalnya 10, ya, 10 digit. Nah, 10 digit. Oke. Untuk deskripsinya silahkan boleh ditulis, boleh tidak, ya. Ini opsional, ya, opsional itu boleh ditulis. Ini hanya memberikan keterangan dari file name-nya. Oke. Kemudian yang kedua adalah nama pasien. Ini juga tipenya short tag. Kita ganti misalnya 30, ya, digit. File size itu artinya ukuran dari huruf itu, ya, ukuran dari huruf. Jumlah, ya, ukuran jumlah dari huruf. Oke, kemudian seterusnya kita pilih tempat lahir, ya, tempat lahir. Oke, juga short tag. Misalnya 15, ya, 15. Kemudian jenis tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir karena berupa tanggal, ya, berupa tanggal lahir, kita pilih jenisnya date time, ya, date time. Oke, date time. Untuk format nanti boleh pilih formatnya mau seperti apa, ya. Misalnya ini, ya. Oke, long date, ya, formatnya long date. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin. Oke, kita pilih short tag, ya, misalnya 10 atau 15, ya. Oke. Kemudian dari short tag itu kita ganti ke lookup zat. Karena jenis kelamin itu kan cuma ada 2 pilihan, ya, supaya kita tidak usah ngetik berkali-kali, maka kita buatkan lookup wizard-nya. Ya, kita klik yang bawah ini, kita klik. Kemudian kita pilih lingkaran yang kedua. I will type in the value that I want. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian kita next. Nah, kita tuliskan di bagian call 1 ini, misalnya laki-laki. Kemudian pada bagian bawahnya kita tulis perempuan. Kemudian next. Ini masuk jenis kelamin. Kemudian kita finish. Oke. Kemudian kita buat file berikutnya, yaitu alamat. Kemudian short tag, ya, misalnya 30, ya, 30 file size-nya. Oke, kemudian nomor telepon.
Nah, ini bisa short tag juga atau number ya, number atau short tag ya. Artinya tag itu bisa menampung angka dan huruf ya. Kalau number hanya bisa menampung angka ya. Misalnya di sini 15. Dan file yang terakhir adalah pekerjaan. Nah, isi misalnya di sini 15. Oke. Nah, ini kita sudah membuat satu tabel, yaitu tabel pasien. Kemudian kita simpan tabelnya. Oke, setelah kita membuat tabel pasien, langkah berikutnya adalah membuat tabel dokter. Caranya, klik menu Create, kemudian kita pilih tabel, kemudian masuk ke Design View. Beri nama tabel dokter. Oke. Kita hapus ini tadi kelebihan ya. Dan kita ketik di sini kode dokter. Short tag, kemudian nama, terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, nomor telepon. Nah, kalau kita rubah di sini nama dokternya short tag, misalnya 20. Lahirnya kita ganti juga 20. Tanggal lahirnya kita pilih tadi ya, date and time dengan format ini long date atau boleh dengan format yang lain ya, long date. Kemudian jenis kelamin tadi kita ganti ke lookup wizard, pilih yang lingkaran kedua, kita next, kita isikan di sini. Dan next, ya. Alamat, short tag, misalnya 30, nomor telepon misalnya 20 ya. Oke, kita simpan, save. Nah, ini kita sudah membuat tabel dokter. Kemudian tabel yang kita buat berikutnya adalah tabel periksa ya, pemeriksaan. Oke, caranya sama, klik menu Create, kemudian tabel, nah, masuk ke Design View, kita ganti nama tabelnya, misalnya tabel periksa. Oke, ya, kita isikan struktur tabelnya. Yang pertama adalah kode periksa. Oke, auto number ya, biarkan nanti dia memberi urutan tersendiri dari setiap kedatangan orang yang mau periksa ya, maka dibuat auto number.
Kemudian yang kedua adalah tanggal periksa. Tanggal periksa ini date and time ya, bisa long time, long date. Nah ini kita pilih long date. Terus kode pasien, kode dokter. Nah ini kode pasien ini fungsinya untuk menghubungkan tabel periksa ini dengan tabel pasien. Lalu di sini kode dokter untuk menghubungkan tabel periksa dengan tabel dokter supaya tabelnya terhubung. Artinya dokter bisa melakukan periksa, pasien bisa melakukan periksa, dokter bisa melakukan pemeriksaan di tabel periksa. Kemudian keluhan pasien. Pasien, terus diagnosa dokter, dan tekanan darah, suhu, bulan, tahun. Maksudnya itu bulan periksa ya, bulan periksa, kemudian tahun pemeriksaan. Nah, ini kita buat semuanya, bulannya kita bisa number atau tag ya. Misalnya di sini saya buat number aja. Bulan dalam bentuk angka ya. Misalnya bulan 1, bulan 2, dan sebagainya. Kalau di ini short text semua, nah, kita kecilkan ukuran hurufnya. Misalnya kita buat 20, kira-kira ya bisa menampung dari file name tadi ya. Oke. Lalu sama saja. Tujuan kenapa kita memperkecil file size ini adalah untuk menghemat ruang penyimpanan di laptop kita atau di memori ya. Kalau terlalu besar itu nanti mempengaruhi ruang simpan. Maka kita buat sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat 3 tabel ya, tabel pasien, tabel dokter, kemudian tabel periksa. Nah, kemudian tabel lagi yang akan kita buat adalah tabel obat. Kita klik create, kemudian tabel, oke, masuk ke design view, kita ketik tabel obat. Nah, oke. Kemudian kita pilih di sini kode obat. Kode obat. Ini short tag ya, short tag. Short tag. Kemudian nama obat. Khasiat obat. Kategori obat. Dosis obat. Satuan obat. Ya, kita data tipenya semuanya shortcut. Nah, misalnya kita ganti 20 semua ya, 20 semua dari setiap file size.
untuk menghemat ruang memori kita di laptop. Karena kita ketahui bahwa untuk database ini membutuhkan memori yang besar ya, maka kita harus selektif dalam menggunakan tabel yang terakhir yang kita buat adalah tabel pemberian obat. Kita klik create, kemudian tabel, masuk ke design view, kemudian tabel pemberian obat, dan klik OK. Kita tulis filenya kode periksa. Kemudian obat, jumlah obat, cara pemakaian. Oke, ini kita pilih number, kemudian kita hilangkan primary key-nya. Artinya tabel ini tidak mempunyai primary key atau kata kunci, karena dia merupakan tabel tadi ya di gambar tadi sebagai tabel yang terakhir. Kemudian ini sotek, kita pilih misalnya jumlah obatnya, number, cara pemakaiannya, sotek. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Tadi sudah ada 5 tabel, tabel pasien, kemudian tabel dokter, tabel obat, periksa, dan tabel pemberian obat. Nah, dari kelima tabel ini akan kita hubungkan ya, akan kita relasikan ya. Sebelumnya semua tabel harus kita tutup ya, kalau masih ada yang terbuka sampai tidak ada tampilan di sini. Jadi semuanya harus ditutup ya sebelum kita membuat relasi data, karena kalau tabelnya misalnya ini ya, ini masih terbuka di sini, kita nanti nggak bisa membuat relasinya. Maka tabelnya harus ditutup semua. Caranya klik menu database tool, kemudian kita pilih relationship. Oke, ini tabel yang kita buat. Oke, kita masukkan tadi ya, tabel yang pertama adalah tabel pasien. Kita klik tabel pasien, kemudian kita add. Nah, muncul di sini tabel pasien. Kemudian yang kedua tadi tabel dokter. Kemudian kita add. Setelah itu tabel periksa. Kita add. Terus tabel obat. Kita add. Tabel pemberian obat. Kita add. Nah, dan baru kita close. Dan kita atur posisinya. Misalnya di sini kita letakkan di sini tabel dokternya. Tabel periksanya kita letakkan di sini. Tabel obatnya kita letakkan di sini. Dan pemberian obatnya kita letakkan di sebelah kanan ya. Oke. Nah, kita hubungkan antara tabel pasien dengan tabel periksa. Yang dihubungkan adalah file atau file name tulisan yang sini yang sama dengan yang ada di sini. Dan ini kode pasien, kita hubungkan dengan kode pasien. Caranya klik ya, ini diklik, kemudian ditahan, jangan dilepas ya. Mouse-nya jangan dilepas. Kemudian kita tarik di sini. Pasien. Klik,
sampai muncul edit relationship. Nah, kemudian kita centang ke 3 kotak ini. Nah, tipenya adalah one to many, artinya satu pasien nanti periksanya bisa banyak gitu ya. Untuk tabel ini. Artinya pasien bisa periksa beberapa kali dari satu ke banyak. Kemudian create muncul seperti ini ya, ini hubungannya harus di sini harus ada angka 1 ya. Jadi kalau tidak ada angka 1 berarti salah. Nah, gimana kalau di sini tidak ada angka satunya, ini bisa dihapus ya. Caranya hapus adalah cara menghapus, kita klik garisnya sini ya, kita klik garisnya, kemudian klik kanan, delete. Nah, itu cara hapusnya. Bukan lagi, oke, create. Kemudian tabel dokter ke tabel periksa. Di sini ada file name yang sama, yaitu kode dokter. Kita klik kode dokter di sini, kemudian kita tarik di sini kode dokter, sama kita centang. Ya. Oke, right. Nah. Kemudian di sini ya kode periksa, di sini kode periksa kita hubungkan. Oke, right. Nah, kemudian di sini kode obat hubungan dengan kode obat ya. Klik sampai warnanya ganti ya, klik kemudian tahan, mouse kirinya tahan, kemudian kita arahkan ke kode pemberian obat atau kode obat ya dengan yang sama. Oke, klik. Nah, ini adalah relasi antar tabel, dan kita save. Nah, artinya apa? Artinya tabel periksa ini menjadi anaknya tabel pasien dan tabel dokter, tabel anak atau subtabel. Nah, kemudian pemberian obat ini menjadi subtabelnya tabel periksa dan tabel obat. Oke, misalnya kita lihat hasilnya, kita buka tabel pasien ya. Nah, tabel pasien ini kalau kita masukkan kodenya misalnya 101. Oke. Pasien. Oke. Klik. 102. Pasien Ani. Nah, di sini kan tabel pasien itu mempunyai anak. Kalau ini kan muncul tanda panahnya di sini, ya, muncul tanda plusnya di sini. Klik. Nah, di sini kan periksa. Jadi setiap pasien itu bisa periksa beberapa kali di sini, nanti kita bisa mengisikan di sini. Ini pasien yang pertama, dan ini pasien yang kedua juga bisa periksa beberapa kali. Ya. Karena apa? Nah, ini tabel periksa tergantung kepada kode tabel pasien. Artinya tabel periksa itu merupakan sub dari tabel pasien. Oke. Oke. Kemudian ini dokter ya. Sekarang kita isikan dokter. Jadi sebelum mengisi tabel periksa, ini tabel pasien dan tabel dokter harus diisi dulu. Nggak bisa langsung isi ini, kan nggak ada pasien, maka langsung isi tabel periksa. Maka harus ada data pasien dan data dokter dulu. Nah, termasuk ini ya, pemberian obat itu harus ini terisi, ini terisi, ini terisi, ini terisi dulu ya. Ini struktur dalam pengisian datanya. Oke, misalnya kita buka tabel dokter. Ya, masih kosong di sini kan, nggak ada tanda plusnya. Kalau misalnya kita isi ya, tabel dokter misalnya A101. Oke, nama dokternya Andi. Dan klik. Nah, itu 102. Nah,
Oke, ini apa kalau kita klik di sini? Nah, maka muncul tabel pasien. Ya, maka muncul tabel pasien. Kalau di sini kita klik juga akan muncul tabel pasien dengan sama ini dengan pasien. Artinya dokter tahu pasien mana yang ditangani, kemudian bagian pendaftaran juga akan tahu bahwa pasien ini mempunyai riwayat seperti ini. Kemudian tadi ya tabel yang terakhir, nah ini tabel periksa ya, tabel periksa kalau kita isi nanti dia punya anak lagi ya, misalnya nih kita coba kita buka tabel periksa. Kalau di sini ya kita isi di sini. Nah, misalnya di sini ya. Kode periksa tadi kan sifatnya tadi auto number ya, auto number. Ya, auto number. Ini tabel dokternya A101. A101 misalnya ini tanggal periksanya ya sekarang today misalnya 26. Nah, ini kita tarik kode dokternya. Nah, A101. Oke. Nah, ini punya anak lagi. Nah, anaknya apa? Obat ya, tabel ini tabel pemberian obat, tabel pemberian obat di sini ya kan? Tabel pemberian obat ada jumlah obat dan cara pemakaian, jumlah obat dan cara pemakaian. Nah, ini bertingkat ya, bertingkat. Jadi tabel periksa, kemudian tabel pasien, kemudian punya anak lagi tabel pemberian obat. Nah, ini logika dari database ya. Nah, nanti hal-hal seperti ini untuk lebih memudahkan ya, memudahkan bagaimana kita menginput data, kita tidak menginput data di tabel ya, tetapi nanti kita akan menginput data di form ya. Nanti kalau sudah sampai materi form nanti akan kita jelaskan bagaimana menginput data di form. Jadi lebih mudah ya kalau di input datanya di tabel kan agak sedikit rumit ya, agak sedikit membingungkan. Tapi kalau sudah kita buat sebuah form nanti dan query ya, query dan form nanti input datanya akan lebih mudah. Bagaimana alur database itu akan tercipta. Oke, itu saja video dari saya untuk materi hari ini. Oke, bila ada pertanyaan, boleh di chat lewat WA.